Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Yohanes Prandono menjumpai saudara, dan saat ini saudara, saya mendoakan saudara dimanapun saudara, apapun yang saudara alami saat ini. Percayalah bahwa ada rencana Allah yang jauh lebih hebat daripada rencana saudara. Ada pekerjaan Allah yang melampaui pikiran. Ada doa-doa yang dijawab melampaui apa yang saudara doakan, melampaui apa yang saudara rancangkan. Percayalah kepada Tuhan. Itulah gaya hidup kekristenan. Saudara, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu topik New Humanity and New Culture. Kemanusiaan yang baru dan kebudayaan yang baru, yaitu kehidupan orang-orang Kristen yang telah diperbaharui. Ada 3 karya di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang yang Tuhan sudah kerjakan, yaitu kehidupan yang dirancangkan oleh Allah Bapa sendiri untuk kita menerima berkat-berkat surgawi. Berkat-berkat surgawi atau segala berkat surgawi berbicara tentang sifat-sifat Allah sendiri yang diwariskan kepada kita. Pemulihan identitas kita sebagai the image of God, gambar Allah, the image of Christ, imitatio Christi, imago Dei, imago Christi. Artinya ada pemulihan rancangan Allah dalam hidup kita sejak semula melalui karya Kristus. Dan karya Kristus, saudara, di masa kini yang akan berdampak kepada masa depan adalah karya di dalam membereskan kita oleh Roh-Nya, supaya semakin kesini dalam mengikut Kristus, kita semakin dengar-dengaran akan kebenaran, yaitu Injil, keselamatan. Injil itu bukan hanya sesuatu yang menjadi sebuah kepercayaan atau tradisi, tetapi sesuatu yang dihidupi. Keselamatan bukan sesuatu yang kita terima, tapi kita menghidupi keselamatan, dan itulah pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita menjadi orang yang selama-lamanya adalah milik Bapa, dan salah satu tanda bahwa kita milik Bapa ada meterai daripada Roh Kudus. Dan saudara, itu menjadi sebuah jaminan kepastian akan masa depan kita, bahwa kita akan memperoleh seluruhnya. Itu semacam menjadi down payment atau pembayaran di awal, tanda jadi bahwa kita akan sampai kepada Allah, yaitu kemuliaan. Saudara, kalau berbicara tentang kemuliaan, maka artinya kehidupan yang sungguh lengkap, saudara, karena kita memiliki segala-galanya di dalam hidup ini, di masa kini, dan terlebih di masa yang akan datang. Tuhan menjanjikan kemuliaannya. Puji Tuhan, kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti, yang akan menggambarkan karya Allah yang sangat jelas di dalam hidup kita. Saudara, saya pernah membagikan dalam seri sebelumnya bagaimana kekristenan selama 2000 tahun, saudara. Itu tidak mudah, saudara. Sangat tidak mudah, karena salah satu problem yang dihadapi oleh kekristenan adalah problem permusuhan, saudara. Meskipun kita tidak senang dengan istilah ini, tetapi saudara, di awal kekristenan kita sebagai orang Kristen sudah mengalami penganiayaan karena ketidaksukaan daripada kelompok orang Yahudi, saudara. Kelompok orang yang menerima Torah, atau kelompok beragama yang dominan pada waktu kekristenan lahir. Karena kekristenan memang lahir dalam konteks Yahudi, saudara. Tetapi saudara, kita bisa melihat bahwa bagaimana karya Kristus menembus dunia Yahudi melalui pelayanan Rasul Petrus, dan saudara, melalui pelayanan Rasul Paulus, kekristenan menembus dunia non-Yahudi. Saudara, dan kemudian dalam berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka di dalam Kristus sebenarnya ada kesatuan umat manusia. Entah itu orang Yahudi, entah itu orang Yunani, entah itu orang Romawi atau bangsa-bangsa lain.
di dalam Kristus kita dipersatukan. Di dalam Kristus kita memiliki kewarganegaraan yang baru, yaitu kewarganegaraan kerajaan Allah. Dan kita memiliki kesamaan-kesamaan di dalam Kristus, yaitu hidup di dalam damai sejahtera. Artinya tidak ada perseteruan lagi, karena sudah diperdamaikan di dalam Kristus, sehingga tidak ada bedanya orang Yahudi non-Yahudi. Di dalam Kristus, siapapun yang percaya di dalam Kristus menjadi manusia yang baru, entah itu latar belakang Yahudi dan non-Yahudi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ia datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, yaitu non-Yahudi, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, yaitu Yahudi. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Puji Tuhan, kita di dalam Kristus sekarang bukan orang asing, kita bukan pendatang, tapi kita adalah kawan swarga dari orang-orang kudus, dan kita adalah anggota keluarga Allah yang memiliki kebudayaan yang baru sebagai keluarga Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan melihat aspek yang penting di dalam keselamatan kita, yang adalah pemberian Allah yang kita terima oleh iman kita, dan sehingga kita tidak menyombongkan diri, tetapi kita tahu satu hal, bahwa ada rencana Allah mengapa kita diciptakan baru dalam Kristus Yesus, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Karena itu sebelum kita melakukan pekerjaan baik, yang dilakukan Kristus adalah menyembuhkan kita. Kristus mau menyembuhkan kita, Kristus mau membuat kita menjadi sehat. Secara mental kita sehat, secara rohani kita sehat, secara sosial kita sehat, dan juga secara fisik jasmani kita juga membutuhkan kesehatan. Itulah manusia yang dirancangkan di dalam Kristus, manusia yang utuh dan sejahtera. Ketika kita di dalam Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah rencana Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Orang yang melakukan pekerjaan yang baik, dan itu mungkin karena mentalnya sudah sehat. Kalau orang mentalnya sehat, akan menghasilkan kegiatan yang produktif. Kalau mentalnya sehat, akan memenuhi hubungan. Dia akan sanggup berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Dia akan sanggup untuk mengatasi, dia dimampukan untuk mengatasi perubahan. Saudara, zaman sekarang, saudara, perubahan global, saudara, itu begitu cepat di dalam segala hal. Salah satunya adalah pemanasan global, perubahan cuaca yang ekstrim, perubahan-perubahan dalam hal-hal yang lain yang bisa membuat manusia stres. Dampak daripada peperangan, krisis ekonomi, dampak daripada transisi kekuasaan bisa mempengaruhi mental manusia dan membawa manusia kepada kesulitan. Dia harus beradaptasi, dibutuhkan kesehatan mental. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara khusus teknologi informasi, juga membawa masalah tersendiri. Di satu sisi membawa kemajuan, di sisi lain juga membawa kesulitan, karena harus adaptasi dengan sesuatu yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesehatan jiwa adalah sangat penting. Karena ketika jiwa kita sehat, maka kita akan merasa aman. Ketika kita menghadapi persoalan hidup yang selalu ada, kita disanggupkan karena kita menyadari ada potensi dalam diri kita, sehingga kita bisa mengatasi depresi, keadaan
terperosok yang sangat dalam hidup kita, kemudian kita bisa menghadapinya, depresi itu secara normal, dan kita akan terus berproduksi, menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dirancangkan oleh Allah dalam hidup kita. Kita akan dimampukan untuk memberikan dukungan bagi orang-orang lain yang membutuhkan. Kita akan memiliki kapasitas berpikir secara rasional, menjadi manusia universal yang berfungsi. Kita memiliki keterampilan dalam berkomunikasi. Kita akan terus belajar. Kita akan terus bertumbuh secara emosi, memiliki resilient, ketahanan, dan harga diri kita adalah di dalam Kristus. Kita adalah buatan Allah di dalam Kristus. Kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, kapasitas kita dalam merasakan, dalam berpikir, dalam bertindak, saudara, itu sangat penting. Karena dengan kapasitas yang diberikan sebagai new humanity, manusia baru dalam Kristus, maka kita akan sanggup menjalani hidup menghadapi tantangan yang kita hadapi. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Saya senang sekali ketemu dengan orang-orang Kristen. Ketika saya ketemu dengan mereka, saya tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sehat dan bahagia. Saya bersyukur kepada Tuhan karena ketemu dengan orang Kristen yang sanggup menghadapi tantangan hidup. Saya bersyukur karena ketemu dengan orang Kristen yang sanggup menerima orang lain apa adanya, mampu berempati dan tidak berprasangka terhadap orang yang berbeda. Saya bersyukur ketika ketemu dengan orang Kristen yang berpikir positif tentang diri sendiri dan tentang orang lain, yang memiliki open minded. Dia tidak kaku, tapi dia fleksibel, dia beradaptasi, dan dia bisa memeluk segala hal. Apapun yang terjadi, diberi kekuatan oleh Tuhan. Kekuatan untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang positif. Bahkan dalam keadaan yang terpuruk, dia melihat sisi positifnya. Dia melihat sisi baiknya. Dia penuh pengharapan, harapan masa depan, dan bijaksana. Itulah orang yang di dalam Kristus, yang mentalnya sudah diperbaharui, yang mentalnya bukan mental bermusuhan, tapi mental yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, yang penuh dengan persahabatan, penuh dengan perdamaian. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting sekali karena hidup di zaman sekarang, saudara, ada banyak gangguan, ada banyak musuh yang berat yang harus ditaklukkan, ada banyak masalah-masalah yang harus kita hadapi, dan kita percaya di dalam Kristus. In Christ, kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Kita memiliki motivasi, kita memiliki disiplin, kita tidak malas, kita tidak suka menunda-nunda, kita tidak berpikir pesimis, tapi kita berpikir penuh pengharapan. Kita tidak overthinking dan ragu-ragu, tetapi kita menjadi begitu siap siaga, tidak ragu-ragu, percaya. Kita tidak mudah diganggu, tetapi kita berjalan on the track. Kita berjalan di dalam langkah-langkah yang teguh dan tetap. Kita belajar dan terus belajar, dan kita rendah hati. Karena hidup kita ini hidup oleh anugerah, kita belajar rendah hati. Falsafah hidup orang Kristen adalah falsafah hidup oleh anugerah. Only by grace alone. Sola gratia. Sola gratia. Saudara, artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah terjadi karena seizin Tuhan. Segala sesuatu terjadi supaya saya bisa belajar.
supaya saya bisa sabar, supaya saya bisa tetap rendah hati apapun yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pekerjaan yang baik bukan hanya satu, tetapi pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Salah satunya adalah pekerjaan yang baik yang kita lakukan di rumah masing-masing. Yang mendengarkan program ini adalah orang tua. Yang mendengarkan program ini juga adalah anak-anak muda atau anak-anak. Kita semua memiliki peran dan tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai ayah, ibu, sebagai papa, mama, sebagai anak-anak. Kita memiliki tanggung jawab. Tetapi saudara pun kasih Tuhan, kita masing-masing juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Saudara, dan kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kebutuhan anak-anak kita dipenuhi oleh orang tua. Kita belajar daripada Allah di dalam Yesus Kristus yang memberi status yang baru. Di dalam perspektif Allah, anak-anak bukan berpotensi untuk menjadi jahat, menjadi hancur, dan tidak punya masa depan yang lesu, masa depan yang suram. Tetapi di sisi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelukan Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih Kristus, anak-anak Allah adalah anak-anak Allah yang manis. Anak-anak kita adalah anak-anak Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus, keturunan ilahi. Saudara, Rasul Paulus berdoa kepada Bapa di surga yang daripadanya semua turunan yang dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Siapa itu? Yaitu anak-anak kita. Keturunan kita adalah keturunan Allah. Ketika percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita adalah keturunan Allah. Kita adalah keluarga Allah. Kita adalah manusia yang baru. Saudara, kita adalah orang-orang yang menerima kekayaan dan kemuliaan. Kita orang yang menerima penguatan dan peneguhan. Dan saudara, itu dimulai dari keluarga. Ketika kita sudah menerima dari Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, oleh Roh-Nya yang kudus, kita disanggupkan untuk menolong anak-anak kita mewarisi segala kekayaan surgawi, mewarisi keselamatan yang indah, kemuliaan di dalam Yesus Kristus, dan itu bersifat turun-temurun. Saudara, saya memuji Tuhan kalau ada orang yang mewariskan iman kekristenan kepada saya. Mereka adalah orang-orang tua saya secara rohani. Dan kekristenan adalah kekristenan dari generasi ke generasi. Bapa, Anak, Roh Kudus memberkati Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dan bangsa-bangsa menjadi keturunannya, menjadi anak-anaknya. Dan saudara, konsep keanakan itu dipulihkan ketika kita sendiri menjadi anak-anak Allah yang taat. Dan saudara, ketaatan kita membawa kepada nilai-nilai yang agung dan luhur di dalam moralitas kita. Moralitas yang benar, moralitas yang suci, yang tidak bercacat, yang tidak mau mencuri, yang tidak mau menyakiti orang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, tanamkan di dalam diri anak-anak kita apa yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Saudara, Allah mengasihi anak-anak kita. Kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, anak-anak kita diizinkan datang kepada Sang Gembala Agung, Pencipta dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Biarkan anak-anak datang kepada Yesus Kristus. Suatu hari ada seorang tua yang mengatakan bahwa tidak boleh anaknya datang untuk beribadah. Orang tua yang demikian ini adalah orang tua yang menyesatkan anaknya. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang-orang tua yang memahami kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang penting, kebutuhan yang urgent, yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, yaitu kebutuhan akan iman. Saudara, berikan contoh bahwa saudara adalah orang yang beriman. Dan kemudian anak-anak kita akan mewarisi iman kita, yaitu
iman untuk menerima berkat-berkat Allah, berkat-berkat surgawi, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa, saudara menjadi orang-orang tua yang akan mewariskan iman kekristenan. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang-orang tua yang secara mental saudara sehat, dan sehingga bisa mewariskan anak-anak yang bermental sehat, punya citra diri yang baik, status berharga di mata Allah, dan memiliki nilai-nilai moralitas yang tinggi. Itulah anak-anak yang unggul, yang dibutuhkan oleh keluarga, oleh gereja, oleh masyarakat, oleh bangsa dan negara yang terpuruk, dan negara yang di dalam keadaan kegelapan, dan bangsa yang dalam keadaan kegelapan membutuhkan anak-anak kita, membutuhkan anak-anak yang beriman, yaitu anak-anak yang lahir dari keluarga-keluarga kita. Saya berdoa supaya saudara sebagai manusia baru, masyarakat baru, memiliki budaya yang baru, yaitu menjadi manusia yang utuh sejahtera, memiliki mental yang sehat, dan saudara bisa mewariskan kekristenan, iman Kristen kepada anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.